ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Turunkanlah, jelek kali nampaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, di mana sampai kita sudah di halaman 173 ya, daripada kitab tersebut, di pembahasan tentang masalah zakat. Kitabuz Zakah, kitab zakat. Jadi di syarat wajibnya zakat binatang ternak, hewan ternak. Sampai di poin wahtaraza asy-syaikhu bil milki tammi anil milki dhaif. Asy-syaikh rahimahullahu taala mengecualikan syarat binatang ternak itu secara khusus, secara umum syarat zakat, syarat binatang ternak dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, itu dia. Dari kepemilikan yang dhaif, yang lemah, yang tak sempurna. Kalau kepemilikannya itu dhaif, tak sempurna, fala tajibu fihi zakah, tak wajib padanya zakat. Jadi kalau kita punya harta, punya binatang, tapi kepemilikannya tidak sempurna, tak wajib zakat. Nah, gitu. Wa yadhharu dzalika bi dzikri suwarin, nampaklah keadaan itu, kelemahnya kepemilikan, bi dzikri suwarin, dengan menyebutkan beberapa contoh gambaran. Fa idza waqa'a maluhu fi madyatin, apabila hartanya jatuh pada tempat kesia-siaan, tempat yang kalau harta itu berada di situ dia akan binasa, gitu kan? Au suriqa, atau dicuri, au ghusiba, atau dirampas, au auda'ahu 'inda syakhsin fajahadahu, atau dia tadi menitipkan harta kepada orang, ternyata orang yang dititipi itu mengingkari kalau hartanya itu pernah dititipkan. Nah, gitu. Dia mengatakan nggak pernah kamu nitipkan harta kepada saya, katanya. Nah, diingkarinya. Fahal tajibuz zakah, maka apakah wajib zakat pada kondisi yang seperti itu? Fihi khilafun, padanya ada perbedaan pendapat ulama tentang gambaran dari harta yang seperti itu. Al-qadimu, menurut qaul yang qadim, la tajibu fihi zakah, tak wajib padanya zakat.
Jadi kalau harta yang dicuri, harta yang dirampas, harta yang dititipkan tapi yang menerima titipan mengingkarinya, itu nggak wajib zakat. Kenapa? Li dha'fil milk, karena lemahnya kepemilikan tadi. Lemahnya kepemilikan yamna'u tasarruf, kepemilikan biman'i tasarruf, dengan tercegahnya pengendalian terhadap harta tersebut. Nah, tadi fa asbaha malal mukatab, sehingga menyerupai harta budak mukatab. Harta dari budak yang mukatab itu tak wajib zakat. Nah, jadi kalau harta seperti itu dia tak wajib dizakati. Wal jadidul azhar, menurut qaul yang jadid, yang azhar, annaha tajibu, bahwasanya zakat wajib. Nah, kalau yang kepemilikan lemah, menurut qaul yang jadid wajib juga tetap zakat. Lianna milkahu mustaqirrun alaih, karena kepemilikannya terhadap harta masih tetap berada di bawah atas nama dia. Nah, gitu. Dapat tak? Fa'ala hadza, atas ini pendapat dari qaul yang jadid, la yajibu ikhrajuz zakah, tak wajib mengeluarkan zakat qabla audil mal, sebelum kembalinya harta. Maksudnya kalau menurut pendapat yang kedua ini, harta yang dicuri, harta yang dititipkan tapi yang menerima mengingkarinya, harta yang hilang misalnya, itu kalau sudah kembali wajib zakat. Kalau sudah kembali, gitu kan? Tapi kalau nggak kembali belum, ditunda dulu. Nah, itu dia. Hatta law talifa fi zamanil hailulah, sehingga kalau harta itu rusak pada masa terhalangnya dia untuk dimanfaatkan, dizakatkan, ba'da mudayyi ahwalin, setelah berlalunya haul zakat, saqatatiz zakah, maka gugurlah kewajiban zakat. Nah, tapi kalau misalnya hartanya binasa, rusak, misalnya gara-gara lama didiam, dia hancur, nggak wajib lagi zakat. Nah, itu dia. Wa minas suwar, termasuk juga gambaran lemahnya kepemilikan itu yang nggak wajib zakat. Ad-dain ats-tsabit 'alal ghair. Nah, harta yang masih menjadi hutang tetap atas orang lain. Jadi kalau dikumpulkan misalnya harta kita sama yang dihutang-hutang orang tuh, gitu kan, itu cukup zakat. Nah, ini enggak, kira-kira yang dihutang tuh dihitung enggak, kan gitu kan? Walahu ahwal, dan baginya ada beberapa keadaan. Ahaduha alla yakuna laziman. Yang pertama, hutang itu tidak tetap. Tidak lazim, tak pasti. Hutangnya tak pasti. Kamalil mukatabah, seperti hartanya budak mukatabah. Fala zakata fihi li dha'fil milk, enggak ada wajib zakat. Jadi kalau hutangnya itu tak pasti, maksudnya enggak diharapkan lagi kembali, tak wajib zakat. Nah, gitu, enggak tahu kapan akan kembali, gitu kan? Al-halatu tsaniyah, kalau yang kondisi kedua, ayakuna laziman. Bagaimana kalau hutangnya itu tetap pasti bisa kembali, gitu kan? Wa huwa masyiyatun. Nah, ini yaitu wa huwa, sedang hutang yang bisa kembali itu adalah binatang ternak. Bi an aqradahu arba'ina syatan, seperti ada orang yang menghutangi 40 ekor kambing kepadanya. Jadi ada orang punya kambing 40 ekor, ada orang lain mau minjam, lalu diberikannya. Nah, kambing dia itu kan wajib zakat tuh, ya kan? Kalau digabungkan dengan 40 ekor tadi. Tapi sekarang yang 40-nya itu sedang sama orang, kira-kira wajib nggak zakat? Nah, itu maksudnya.
Au aslama ilaihi fiha, atau ia memesan kepada orang 40 ekor kambing. Nah, gitu kan, dipesan. Cuma barangnya belum sampai. Nah, kira-kira dihitung nggak di dalam zakat tuh? Nah, gitu. Wa kadza an-nisabu fil ibli wal baqar. Nah, sama juga hitungan nisabnya pada unta dan sapi. Kalau cukup nisab tapi separuhnya dihutangi orang. Nah, gitu. Misalnya sedang dipinjam sama orang. Wa madha alaihi haul, dan berlalu 1 haul. 1 tahun. Qabla qabdih, sebelum dia menerima binatang yang dipinjam tadi. Fala zakata, maka enggak wajib zakat. Nah, walaupun kalau dengan yang orang tadi itu cukup nisab zakat binatang ternak, tapi karena dia sedang sama orang, enggak wajib zakat. Kenapa? Li'anna sauma syarutun, karena mengembalakan itu syarat keluarnya zakat. Kalau sama orang, kapan digembala kan itu kan? Kalau mesti sama orang gitu. Wa ma fi dhimmah la yuttasafu bisaum. Bisaum, dan ternak yang ada dalam tanggungan yang masih dipinjam orang itu tidak disifati dengan pengembalaan. Nah, itu dia. Wali anna zakah, dan karena zakat itu innama tajibu fil malin nami, wajib pada harta yang berkembang. Makanya kalau kita punya rumah harganya 10 triliun kan, tapi cuma ditinggali untuk keperluan pribadi, ya nggak wajib zakat. Tapi kita punya rumah peta harganya cuma misalnya 1 miliar, tapi berputar dia kan, sehingga menghasilkan keuntungan sewa itu setelah setelah akhir tahun itu ternyata sampai nisab zakat, maka dia wajib dizakatkan. Nah, itu dia keuntungannya. Mobil misalnya kan, mau mobil Alphard ya kan, Mercedes Benz misalnya kan, kalau untuk keperluan pribadi tak wajib zakat. Tapi kalau rental mobil, nah ini ada unsur wajib zakat. Nah, jadi beda dia. Innama tajibu fil malin nami, jadi zakat itu wajib pada harta yang berkembang. Nah, wal masyiyatu fi dhimmah la tanmu, binatang ternak yang sedang dalam tanggungan, yang dia sedang sama orang, itu tak berkembang. Bi khilafid darahim tsabitah, berbeda dengan uang dirham yang tetap dalam tanggungan. Tapi kalau uang, katanya kalau dia sedang bersama orang dan ada harapan kembali, maka dia tetap ada kewajiban zakat. Fa inna sabab az-zakah fiha kaunuha mu'addatan li sarf. Karena sebab zakat pada dirham ya, itu keadaannya dipersiapkan untuk digunakan, nah, dikelola gitu, untuk dipalingkan. Nah. Al-halatu tsalitsah, kondisi yang kedua, yang ketiga, ayyakuna ad-dain darahima au dananir. Hutang itu berupa uang dirham, dinar, atau urudat tijarah, barang-barang perdagangan. Fa fi wujubiz zakati fihi qaulan. Masalah zakat pada barang ini ada dua pendapat. Al-qadim la zakata fid daini bihalin. Tidak ada zakat pada hutang sama sekali, li dha'fi tasarruf fihi, karena lemahnya pentasarufan, kemampuan untuk pengendalian pada harta yang dihutangi tersebut. Fa ashbaha malal kitabah, sehingga dia menyerupai harta kitabah. Wal madhhabus sahih al-masyhur wujubuz zakati fihi fil jumlah. Tapi menurut yang sahih wajib zakat. Jadi maksudnya gini, kalau dia bukan binatang ternak, dia berupa hutang uang, hutang dinar dirham, hutang modal
perniagaan, perdagangan ya. Itu menurut mazhab Sahih dia tuh wajib dizakatkan. Nah, gitu wajib zakat. Wajib zakat ya. Ini wa tafsiluhu gambarannya in kana mu'tadzirul istifa. In kana mu'tadzirul istifa. Gambaran itu maksudnya kalau harta itu sulit penunaiannya. Li'isari man alaih, karena susahnya orang yang berhutang. Au juhudihi, atau orang yang berhutang tadi mengingkari dia punya hutang. Wala bayyinata lahu alaih, sementara enggak ada bukti dari orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang. Au matlihi, atau penunda-nundaan membayar. Au ghaibatihi, hilangnya dia. Fahuwa kal maghsub wa qad marra, maka yang seperti ini tak dizakati. Nah, itu dia tak. Yang itu enggak zakat. Wa illam ya'tadzil istifa, kalau enggak sulit membayarnya, bi ankana ala mali'in badil, misalnya yang mengutang itu orang kaya yang gampangan, aw ala jahidin alaihi bayyinah, atau orang yang mengingkari hutang sementara ada bukti, maka yang seperti itu wajib dizakatkan harta hutang tadi. Nah, jadi kesimpulannya, kepemilikan yang sempurna adalah ketika seseorang itu, kalau dia binatang ternak itu punya sifat saum. Nah, begitu haul datang, maka bilangan binatang ternak itu memang berada di tangan, gitu. Bukan berada bersama orang lain. Kalau dia dinar dan dirham, maka yang penting harapan kembali ada atau tidak. Nah, gitu. Kalau ada harapan kembali, dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Nah, itu dia kan. Ini bedanya antara binatang ternak dengan dinar dan dirham, ya. Ada spidol tak? Jadi macam itu tadi lah, sapi itu tadi lah. Ah. Kalau direncanakan kan ada. Ini di sini tadi kan tidak dikenakan. Kita ya memang dalam posisi hutang gitu kan, ngambil sapi gitu. Kira-kira batasan akhir kita tidak dikenakan itu hutang kapan? Hutang apa? Itu tidak dikenakan zakat. Dia pokoknya gini, Bang. Kalau binatang ternak itu, ini ternak ini bukan untuk dijual. Nah, dia ternak itu memang untuk dikembangkan. Ya. Nah, jadi selama dia mencukupi nisabnya, dibayarkan. Selama waktu haul tuh. Nah, ada dia sama kita gitu. Nah, gitu. Dibayar zakatnya. Tapi kalau misalnya jatuh haul, nisabnya tuh cukup kan? Tapi separuhnya sama orang dipinjam, maksudnya dalam artian orang meminjam itu, gitu kan? Bukan orang ngangonnya gitu. Orang meminjam itu. Nah, kalau itu nggak dihitung. Orang meminjam. Nah, bukan orang mengangon, meminjam. Meminjam ya. Kalau orang utanglah dulu katanya. Orang mengangonnya. Itu kan punya kita itu. Ya, itu punya kita. Tetap dihitung. Boleh tetap dihitung. Nisabnya. Cuma belum sampai haul. Ya tunggulah sampai haul ya, Bang. Nah, gitu. Kalau mau dicepatkan boleh juga kan itu kan. Lebih mantap sih gitu. Gitu tuh. Ada, Pak. Ada, nanti dibahas, Pak. Nanti dibahas. Nanti ini umpamanya beli lah. Ini kan posisinya masih hutang. Hutang. Hutang itu kan bahagian dari yang harus kita selesaikan. Iya. Sementara haul, taruhlah haulnya sampai, tapi nisabnya itu tadi itu bermasalah gitu. Berarti enggak kita bayar. Ya pokoknya gitu, tuh kan? yang binatang tuh memang punya kita gitu. Nah, punya kita. Dalam artian punya kita itu, kalaupun dia belinya hutang, tapi kan itu pembayarannya kan kan terbagi dua dia. Ada pembayaran itu yang sifatnya kontan, ada yang sifatnya hutang, nah gitu. Nah gitu. Ya sifatnya hutang ini kalau memang kita itu
tidak dituntut ketika itu membayar, ya tetap punya kita itu gitu. Nah, gitu. Kita, Ya dan tetap kita harus dihitung bayar. ya, Dan dihitung. harus kita tunaikan Dihitung zakatnya itu ah. gitu ya. Dihitung. Beda misalnya gini Bang. Karena kan kalau orang sapi ini kan apa namanya binatang beda sama orang bisnis dagang kan. Kalau dagang orang nitip barang di kedai. Nah itu kan kita cuma jasa menjualkan aja. Barang punya dia kan. Itu nggak dihitung. Hitung untung aja itu, bukan hitung modal. Nah untung. Nah itulah kalau misalnya kita bisnis apa sapi dagang kan, dagang sapi. Itu kalau bukan punya kita nggak dihitung modalnya, untungnya aja. Nah itu dia. Modal Enggak, karena bukan punya kita itu. Iya, tapi kalau sapi ternak yang dia itu kita misalnya pinjam uang sama orang untuk beli sapi kan itu kan. Sapi itu memang punya kita. Iya. Untuk digembalakan itu hitung zakat. Hitung zakat. Nah. Kemudian cukup nisab sama Iya. tahunnya gitu ya. Tapi kalau kita minjam uang beli sapi untuk sapi kurban, lihat dulu nih status minjam memang. Yang meminjamkan ini ikut nggak berkecimpung di bisnis itu. Nah, gitu kan. Kalau ikut, Ya tentu nanti berbagilah kan gitu kan. Jelas. Tapi kalau dia cuma meminjamkan untuk membelikan aja, kita minjam. Kita yang beli, itu yang milik kita lah gitu. Yang sapi itu. Ini masalah zakat gitu dia kan. Nah. Sedekah kan beda lagi. Beda. Kan kita zakat. Yang cerita zakat. Jelas kan? Terus ini lainnya jelas. Misalnya baru kita mau ngasih kan salah. Iya. Ada pula apa ya? Penghapus. Ada tisu. Ini mana lagi? Sapnya 6 bulan lagi. Tisunya mana? Ambil. Tisu. Kalau enggak kain. Ada kain. Ada pula di sini. Ada kain. Tak ada. Nggak mungkin masker ya kan? Ada. Lewat mobil kecil lewat ini ngapain? Oh, masker Ustadz juga. Melawak pulau, wah, packing, peci. Mantap pula nih ya, Bisa lah Tat, minggu depan Tat. Bawa banyak-banyak Tat. Kan banyak masker sisa kan? Yang bekas dipakai. Marah Jokowi ini. Daripada dibuang ke lubang sampah. Cantik baju seharusnya. Iya. Udah lama nih, Bang. Sejak lajang. Ngeri. Woi. Makasih ya. Mantap. Mana cara masaknya? Kasih Tat. Oh Tat. Kasih langsung Tat. Baik Pak ya, pada malam hari ini kita membahas masalah kharqa ya. Kharqa. Kemarin Akdariyah. Akdariyah itu kasusnya suami, kemudian ibu, kemudian kakek, kemudian satu saudari. Nah ini masalah kharqa apa Akdariyah Pak ya kemarin. Masih ingat tak? Akdariyah. Harta itu artinya apa? Kharqa ini berlawanan. Kalau ini Akdariyah yang ini. Akdariyah ini gambarannya aja Pak. Suami, ibu, kakek, satu saudari. Ini namanya Akdariyah. Karena ceritanya dulu ada perempuan dari Bani Akdar. Nah, punya problem ahli warisnya seperti ini. Akhirnya diselesaikanlah kasus ahli waris tersebut. Apa dia?
yang seharusnya kakek dapat 1 bagian, kemudian saudari dapat 3 bagian, dibalik, yang kakek dapat 3 bagian kan 4 ya, dibalik, jadi kakek ini dapat 2/3, ini dapat 1/3. Nah gitu, dari sisa harta. Masalah kharqa ini berlawanan ya, berlawanan. Apa dia? Dia ahli warisnya cuma ini aja, ibu, kakek, kemudian 1 saudari. 3 orang aja nih, ibu, kakek, 1 saudari. Kharqa. Kenapa berlawanan? Karena sahabat tuh beda-beda pendapatnya. Nah, tak sama. Nggak bisa disatukan pendapat sahabat. Contoh, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Ini kan kalau asalnya ini seperti ini ya. Asalnya ini ibu karena nggak saudara cuma 1 orang dapat 1/3. Kakek asobah kan. Kemudian saudari 1/2. Nah, ini asalnya. Kakek asobah, saudari 1/2. Bagian saudari ini lebih banyak dari bagian kakek. Nah, sehingga sahabat itu tak bersepakat dalam memandang berapa bagian ibu dan penyelesaian masalah kakek dengan saudari. Abu Bakar mengatakan ibu dapat 1/3. Kenapa? Saudari cuma 1. Kemudian kakek kakek ini kan asobah ya kan. 1 saudari ini 1/2, tapi karena dia ada kakek kan, kalau dalam mazhab Hanafi itu terdinding dia. Nah gitu kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dicari mana yang paling untung antara bagian kakek dengan saudari. Dengan saudari kan gitu. Nah sekarang pendapat Abu Bakar, kakek ini asobah, kemudian saudari ini mahjub, tak dapat. Ibu 1/3, kakek sisa harta, saudari terhalang, tak dapat. Itu pendapat Abu Bakar. Pendapat Umar mengatakan ibu 1/6. Nah gitu. Kemudian kakek asobah. Nah, kemudian saudari 1/2. Pendapat Utsman kakek 1/3, ibu 1/3, kakek 1/3, 1 saudari 1/3. Nah, jadi bagi rata. Itu dia. Bagi rata gampang, nggak repot kan. Pendapat Ali, ibu 1/3, kakek sisa harta, saudari 1/2. Nah, pendapat Zaid bin Thabit, inilah pendapat mazhab Syafi'i, mengatakan kakek 1/3, ya kan. Kemudian ibu 1/3, kakek dengan saudari ini asobah, bagiannya kakek 2/3, ibu 1/3. Nah ini dia bang. Nah inilah kharqa namanya. Sehingga kalau kita pembahasan di mazhab Syafi'i yang ini nanti dibahas. Jadi setelah ibu mengambil 1/3 harta, sisanya itu dibagikan kepada kakek dan saudara ini. Pembagiannya kakek 2 bagian, saudari 1 bagian. Nah kalau Abu Bakar selesai dia, mahjub, tak dapat. Saudari 1 saudari, kakek asobah. Kalau Umar, kakek asobah, saudari 1/2. Kalau Utsman bagi rata, nah, kan? Kalau Ali, ibu 1/3, kakek asobah, saudari 1/2.
Nah, sekarang kita contohkan Pak kasus menurut pendapat Zaid gitu kan. Ibu sepertiga. Kemudian kakek dan satu saudari. Ini asobah. Gimana cara baginya, Pak? Cara baginya harta dibagi 3. Kemudian ibu 1 bagian, sisa 2 bagian ini untuk kakek dan saudari kan. Kakek 2, saudari 1. Berarti 3. 2 tak bisa bagi 3. Maka 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. Kan itu kan? Jadi bagian kakek itu 4, bagian saudari 2. Uangnya 9 juta. Nah, 9 bagi 9, 9 juta bagi 9 1 juta. Kali 3, 3 juta. Ini 4 juta. Nah, saudari 2 juta. Nah, inilah pembagian kalau menurut mazhab Syafi'i. Pendapat Zaid bin Thabit. Nah, kalau pendapat Umar, dia bagi 6. Bagi 12. Kenapa? 6 bertemu 2. Bagi 6 aja, bagi 6. Nah, gitu. Kalau Utsman bagi 3, kalau Ali bagi 6. Kenapa? 3 ketemu 2. Nah, gitu. Ini namanya tabayun. Kalau ini apa? Tawafuk. Nah, gitu. Jelas, tak? Kalau si Abu Bakar tadi itu terhalangnya maksudnya gimana itu? Kalau Abu Bakar tuh kakek menghalangi saudari. Dalam apa pandangan Iya. gitu ya? Kakek ini menghalangi saudari. Kenapa? Kakek asobah. Mau saudari sekandung dari yang meninggal, mau saudari sebapak, Nah, itu terhalang. Nah, nggak bisa dapat lagi. nggak bisa. Ya kan 21 pun memang nggak dapat. Satu pun nggak dapat. Nah, itulah dia. Jadi kakek ini wajib tetap dapat ya. Wajib, Pak, tetap dapat. Tapi kan kalau orangnya hidup kan, Ya, kalau udah meninggal payah pula nanti. ya kan. Suruh bangkit dulu dari kubur. Ya kadang kan tuntutannya ada bagian dia tapi dibagikan lagi sama cucu sama bapak. Maksudnya dia Ada gini, Pak. tuntutan orang Maksudnya lain. tuh waktu yang mayat meninggal, siapa yang masih hidup? Nah, kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya masih hamil, itu tunggu lahir dulu baru dibagi. Biar jelas anak tuh apa jenis kelaminnya, nah, gitu. Nggak macam inilah kan ada pembagian-pembagian 1/6 kemarin umpamanya. Nah. Satu lagi yang satu saudari tadi 1/2. Dia bisa pembagiannya itu gimana dia? Ah, Alurnya lah. alurnya itu karena perbedaan pandangan nih, Bang. Beda cara pandang. Kalau nasnya ini kan pembagian bertingkat namanya, bukan yang pokok yang ada di Quran. Nah, bertingkat gimana? Ibu ini kan dapat 1/3. Syaratnya kalau yang meninggal itu tidak punya anak atau tidak punya saudara 2 orang. Nah, sekarang cara pandangnya tuh kakek dengan saudari ini itu kan hukum asalnya dibagi sesuai dengan yang menguntungkan bagi kakek kan. Nah, yang menguntungkan. Salah satunya adalah kakek bersama saudari ini, kakek ini seperti saudara laki-laki. Kalau begitu, maka Umar mengatakan ibu 1/6. Karena pandangan kakek Ah. seolah-olah saudari. Saudari, maka ibu 1/6. Tapi kalau yang ini enggak, oh enggak, tetap katanya 1/3. Nah itu. Nah, Zaid tetap 1/3. Cuma nanti kakek dan saudari menerima bagian sisa. Nah, itu kalau Zaid. Bagian sisa dari ibu tadi. Ah, ya. sisa harta dari ibu. Nah, gitu. Kalau Utsman dia ambil gampang aja. Bagi 3 langsung. Nah, nggak repot. Nah, itu dia, Bang. Oh, dia beda pandangan bukan dari Qur'annya. Enggak. tapi Ijtihad. ilmiahnya, Ah. ijtihad.
Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar khalifah. Dia punya keputusan. Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah, Zaid memang pakar waris. Nah, kata Nabi orang yang pakar waris itu Zaid bin Thabit. Nah itu. Nah. Kalau awak jangan pula sebut lagi. Apa Tad? Jadi Tad, kalau ada kasus seperti ini, dia tadinya keluarga punya anak satu, Nah. bisa nikah lagi nggak punya anak, terus dia meninggal. Terus Nah, itu macam mana itu cara bagi? dia yang waktu dia meninggal tuh yang hidup siapa aja, Pak? Yang hidup ya anaknya, Anaknya satu. ya, Laki perempuan, Pak? perempuan. Perempuan. Kakeknya masih hidup, Kakek laki perempuan, Pak? laki-laki. Terus siapa lagi, Pak? Jadi tuanya masih hidup. Kalau Nggak ikut? masih jadi istrinya apa enggak, Pak? Enggak. Enggak. Istri muda ada kan? Ada. Istri. Dia bawa anak, tapi bukan anak sama Ah, ini. enggak masuk. Nggak masuk. Nah, itulah. Nah, ini gini, Pak. Ini karena satu orang 1/2. Istri 1/8. Kakek sisa harta. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi ginilah, contoh Terbalik nih. dengan uangnya itu 150 juta. Gimana itu Wah. cara baginya? Ya, Ini- anak yang lain ada nggak? Atau famili yang lain nggak ada? Abangnya segala macam itu ada nggak? Adiknya ada. Ada yang meninggal. Hah? Ada yang meninggal tadi. Iya. Kandung. Hah? Kandung. Aduh. Ada itu. Ada. Adiknya. Berapa, Pak? Ada laki-laki 2, Ah. Ah. ada perempuan 1. Itu tuh nggak Nah. itu. Nih, saudaranya 2. Saudara 2. Adik, kalau kakaknya masih ada 2 lagi juga. Ah, berapa aja, Pak? Saudaranya berapa, Pak? Semuanya, Pak? Dia 7 berarti 6. Perempuan 2. Perempuan 4, laki-laki 2 saudaranya. Oh. Saudari. Dari 4. Saudari. Dari yang meninggal kan? Iya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini istri. Istri berapa, Pak? 1 kan? 8. Nah, ini kalau kakek bersama saudara, kemudian dia ada ahli waris lain, maka kakek ini bahagiannya memilih antara 3 bagian yang paling banyak. 1/6 harta, 1/3 sisa, atau dibagi bersama saudara. Dapat 1/6 Ah, gimana? kita bagi satu-satu dulu, Pak. Yang 1/6. 1/6. Meleset, Pak. Sedang di pembagian nih. Karena di lapangan ya kan. Tuh, gitu. Iyalah, tenang gitu. Duitnya sentai pulang nggak? Duit wes teh, Pak. Wes. Ora popo lah, Pak. Wes ente. Uangnya piro, Pak? 150. 50. 68. Berarti berapa? 24 ya. 24. Saudara. 8 dikali 3 berapa, Pak? 24. Pas lah. 24 bagi 2 12. 24 bagi 8 pira, Pak? Coba Tat, kalkulator, Pak. 24. 3 ya kan? 3. 3. 3. 24 bagi 6 4. Apa lagi? Dah. Sisanya berarti 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti 19 kurang 24, 5 kan? Nah. 5 ini Itulah sisa. dibagi berapa nih? 2 2 1 1 1 1. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 bagi 8. Tak bisa, Pak kan? Bisa. Berarti 8 kali 24 berapa, Bang? 8 kali 24. 192. 192. Ya. 8 kali 12 96. 96.
8 kali 3. 24. 8 kali 4. 32. 32. 8 kali 5. 40. 40 bagi 8. 40 bagi 8. 5. 5 berarti saudara laki-laki 10. Saudari perempuan 5. 5. 5. 5. Duitnya pira, Pak? 150. 150. Berapa aja ya kan? Nah. 150 bagi 192. 150. Bagi 192. 781 Kali 96. 781.250 kali 96. Ada lagi tak? 75 juta. 75 juta. 150 bagi 92 kali 24. 150 Bagi 92 92 kali 24. kali 24. 3.913. 3 juta 913. kali itu, Bang. Baginya sama. Ini baginya tetap 192 kan duitnya. Cuma kali 32. Berapa tadi? 150 bagi 192 kali 32. Bagi 192. Nah, kali 32. 92 kali 32. 25 juta. 25. Yang ini betul nih, Bang? 3 juta nih, betul nih. Itu tadi nih. Apa enggak? Apakah tidak di sama dengan kan sudah dulu. Oh iya ya. Berapa? Berapa? 150 50. bagi 92, bagi 192 92. kali 3. Hah? Kali 3. Kali 3. Nah, Kurang ini. berapa? 2.343. Salah tuh. Hah? Salah tuh. 192 ini maksudnya 992 Ini yang tadi itu kan? yang paling di atas. 150 juta Ah, bagi 192. 192. Cocok kan? Ya, kali Kali 3. oh 3 pula. Kali 24. Ah, Itu dia. meleset nah. Awak bingung. 18. Ah, ini baru. 18 juta 750. Masa kok sedikit kali gue kira. Ah, Bagian istri. baru nih, Bang. Wah. 150 bagi 192 kali 10. 150 bagi 192 Kali 10. kali 10. 7.812.000. Nah, ini baru 7 juta 812.500. Ini berapa, Bang? 7.812.500 bagi 2. 7.800 12.500 bagi 2. tar 7 juta bagi Iya, bagi 2. 3.906.250. 906.250. Itulah dapat baginya ya. Berarti saudara pun dapat ya semua ya. Iya, Pak. Enggak zolim nanti, Pak. Hmm. Nah, ini kalau kakek ngambil 1/6, Pak. Kakek ngambil 1/6 bagiannya 25 juta. Kebagian kakek sama istri ya. Ya. Nah, itu. Kalau dia 1/3 sisa, Pak, kan itu, Pak. Nah, ini kan 1/6 kan? 1/6 harta. Ya kalau 1/6. Ya, Kalau dia sepertiga itu pendapat siapa? Zaid juga. Enggak, ini pendapat mazhab Syafi'i. Oh, memang Ah. Syafi'i. Kita pakai sapi ini.
Ya. Yang ini 1/6 harta. Dapatnya 25 juta kan? Kalau kita hitung yang 1/3 sisa aja, nggak usah yang 1/6 harta. 1/3 sisa dari Nah ini dia kita hitung. Buang dulu. 12 tambah 5, 15. 15 kurang 24. Berapa, Tat? 24 kurang 15. 24 kurang 15. 24. 9. 9. Oh, cuma ya. 9 bagi 3 berapa, Bang? 3. 3, kan? Itu dapat aku. 3. Gelondong-gelondongan cepat. Sisanya berapa, Bang? Sisanya? Sisa 3. 6. Hah? Oh, 6. 6 bagi 8 bisa nggak? Mana bisa? Nah, berarti 8 dikali 24. Dari mana 24-nya? Oh, atas ya? Ah, iya. Berapa tadi? 8 kali 24. 192 kan? 192. Ah, Tetap. hitung ini 3. Ini berapa tadi? 9 kan? 9. Kemudian 8 kali 3. 24. Nah, 8 dikali 3. 24. 24. Sama berarti. 8 kali 9. Coba tahu. Cari, Bang. 9. 72. Ah, 72. 72 bagi 8. 9. 9. Berarti kakek rugi kalau 1/3. Karena dia dapat 24 bagian. Yang tadi 1/6 berapa? 32 kan? 32 kan? Iya. Nah, ini cuma dapat 24. Kan dah tergambar nih 24. Duitnya. Jauh lah, Pak. Nah, kalau bagi rata sama saudara? Ini tadi 9. 9 kali 10, ini kan 8 tambah 2 10 kan? 10 kali 24 240. 10 kali 12 120. 10 kali 3 30, ya kan? Sisanya 9. 10 kali 9 90. 90 bagi 10 orang. 9 18. Ah, lebih rugi lagi dia. Cuma 18. Jadi kalau yang seperti ini kasusnya, untung kakek ngambil 1/6. Nah, kenapa? Dia dapat 25 juta. Nah, gitu. Kalau dia ngambil 1/3 sisa, dapatnya 18 juta. Nah, kalau bagi rata dengan saudara, cuma 18 bagian. Nah, itu. Itu nanti beda lagi deh, Bang. Dia tetap untung lah. Ruginya Yang mana? maksudnya kalau dia ngambil yang untungnya yang paling banyak. Memang Nah, begitu dia kalau iya. kakek. Karena kakek ini kan istilahnya untuk diperhatikan. Iya, paling banyak. Coba ya, Bang, coba. 150 bagi 240 kali 18. 150 Bagi 240 140 kali 18. Ken, ini 11 juta. Ah, kan sedikit ya. ambil pisang itu pisang. Nah, itu dia. 11 juta. Itu dia, Pak. Jelas, Pak? Jelas. Ada lagi, Pak? Berarti itu ibu Pak. Hah? Itu nih. Duitnya sentek. Kasusnya kemarin itu dibagi 2 si istri sama si anak kandung dia. saudara. Si lainnya itu. Nah, Karena nggak pernah nih gua. Kalau weruh tuh Wah sampai ratu yang itu iku. Nggak mungkin nggak. walah, itulah Bu. Itulah. Dijual 150 juta.